Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu kembali di Menara Doa ini. Kiranya setiap kita semakin hari dipermudah Tuhan untuk masuk hadiratnya, amin. Bapak Ibu yang mengikuti doa ini secara online, kita tetap bersuka cita dan bersemangat mencari wajah Tuhan. Dan dengan 3 jemu-jemu mari Bapak Ibu untuk lebih lagi men-share link ibadah ini kepada kerabat kita, saudara, keluarga, teman dan siapa saja supaya lebih lagi menjadi berkat buat banyak orang. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita lebih lagi. Mulai arahkan hatinya kepada Tuhan Yesus. Kita tutup mata dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Setiap saat, setiap waktu Engkau hadir dalam kehidupan kami. Setiap kami mendapatkan firman Tuhan. Dan firman itu ada dalam setiap kami. Dan yang mengubah setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap hari kepada kami. Dan semakin bertambah semakin hari. Dan kami juga mau lebih lagi mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat umat Tuhan yang selalu bertekun memuji menyembah Tuhan dari tempat ini. Dari rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan. Yang setia mencari wajah-Mu. Setia memuji menyembah Engkau, setia mencari kehendak-Mu, setia untuk tetap ada dalam rencana-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak mau rancangan Tuhan gagal dalam hidup kami, tapi rencana Tuhan jadi dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan tidak jemu-jemu, kami menghampiri tata kasih-Mu, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Kami mau bertelut di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau mengakui kelemahan kami di hadapan-Mu. Supaya hidup kami diubahkan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Oh mari Bapak Ibu sama-sama mengucap syukur kita kepada Tuhan Yesus. Dia yang sungguh teramat baik kepada kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya selalu membaharui kehidupan kita hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut Engkau. Kami sambut kehadiran-Mu. Datang jamah kami. Datang baharui kami. Oh, la 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 la
segenap jiwa kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab itu kami mau berkata, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah Tuhan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu, jadikanku alat dalam rumah-Mu, demikian hidup kami di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, jadilah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat-Mu dalam rumah-Mu. Inilah hidupku
hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan bawa kami makin dekat, makin peka akan suara-Mu, makin tajam ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami bisa mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa sebagai hamba-Mu. Tuhan tahu keadaan daripada anak-anak-Mu saat ini. Semua ya Tuhan pergumulan mereka, jeritan hati mereka, semua harapan-harapan mereka, semua doa-doa yang sudah naik di hadapan Bapa, terimalah, dengarkanlah, jawab Tuhan, jawab Tuhan. Tuhan Yesus, bawa kami makin kenal akan Tuhan, mengerti ya Tuhan, mengerti akan ya Tuhan rencana-Mu, kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan Tuhan, kami percaya tidak akan pernah terlambat. Saudara, kita berdoa buat anak-anak kita berdoa untuk keluarga, kita berdoa, saudara berdoa untuk orang tuamu. Mari doakan anak-anak kita. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bawa mereka dekat dengan Tuhan. Bawa mereka lebih dekat dengan Tuhan. Karena hati kami tenang kalau kami dekat dengan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan Kau pelihara setiap anak-anak kami. Pelihara orang tua kami ya Tuhan. Pelihara keluarga kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya Tuhan melepaskan berkat-Mu ya Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Buat setiap keluarga-keluarga ini. Satu berkat keselamatan, hidup yang kekal Tuhan berikan ya Tuhan. Tuhan juga memberikan berkat ya Tuhan kesehatan. Baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental kami, emosional kami ya Bapa. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah setiap ketakutan, kegelisahan, ya Tuhan, kecemasan, ya Tuhan yang menyerang anak-anak, ya Tuhan, kepanikan. Hari ini Tuhan Kau berikan ketenangan, ya Tuhan, buat jiwa kami. Beri ketenangan buat jiwa kami, Tuhan. Oh ya laba kasini laba doa saudara doa. Oh ya laba doa. Oh ya laba. Tuhan, lepaskan berkat-Mu ya Tuhan atas keluarga kami. Berkat ya Tuhan hubungan rumah tangga yang harmonis, hubungan yang sehat ya Tuhan. Oh ya laba. Hubungan yang rukun ya Tuhan, yang harmonis. Tuhan, Kau berikan terobosan keuangan buat keluarga kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hidup kami berkelimpahan. Tuhan, tidak kurang ya Tuhan, dalam nama Yesus. Beri kami hikmat-Mu untuk bisa mengelola waktu-waktu hidup kami, mengelola uang kami ya Tuhan. Terima kasih. Pakai hidup kami untuk bisa melayani-Mu Yesus. Kami ingin punya dampak ya Tuhan. Kami ingin ya Tuhan punya dampak dalam hidup kami. Banyak orang bisa diselamatkan lewat hidup kami ya Bapa. Oh ya laba kasih laba. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Tuhan, pulihkan setiap hubungan dalam keluarga, komunikasi. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
melihat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Berbicara secara khusus, secara pribadi buat kami. Kami akan melihat ya Tuhan, terobosan dalam hidup kami itu terjadi. Kelimpahan terjadi, kemenangan terjadi Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau bukakan buat pikiran kami. Ya Tuhan firman-Mu, ya Tuhan hikmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biar firman ini tersimpan dalam lubuk hati yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Beri tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan tentang kisah kepahlawanan Yonatan. Saudara, jadi kita belajar dari Yonatan tentang prinsip hidup berkemenangan dan berkelimpahan. Nah, di dalam kisah kepahlawanan Yonatan ini ya, itu dicatat dalam Alkitab Saudara, ya kan, untuk mengajarkan kita beberapa prinsip penting, ya kan? Prinsip kebenaran firman Tuhan yang sangat penting, Saudaraku. Di mana ya Saudara di dalam 1 Samuel pasal 14 kalau Saudara baca, di situ Yonatan bersama dengan pengawalnya, bujang pengawalnya, pembawa senjatanya. Itu cuman berdua Saudara. Itu berperang melawan orang Filistin, Saudara, yang jumlahnya ya, yang jumlahnya itu kurang lebih Saudaraku, itu Alkitab catat ada 30.000 kereta perang. 6.000 orang berkuda. Jadi kavalerinya 6.000 orang. Saudara, prajurit infanterinya itu gak terhitung. Dia tulisnya sebanyak pasir di tepi laut. Saking banyaknya. Saudaraku. Tapi Yonatan kayaknya tergelitik untuk mau bangkit. Walaupun kekuatan Yonatan cuma diri dia dan ajudan dia. Dia ingin menaklukkan orang Filistin. Karena pada saat itu saudara keadaan orang Israel. Ini karena pemimpin ya saudara. Selalu saya dengar cerita kata-kata daripada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listio, bahwa yang namanya kepala itu ikan. Jadi organisasi itu tergantung dari kepalanya. Seperti ikan. Kalau kita mau lihat ikan ini bagus, seger, cek kepalanya. Kalau mau lihat ikan ini busuk, lihat kepalanya. Jadi rupanya keadaan Israel pada saat itu saudaraku, saya ingin jelaskan supaya tahu latar belakangnya dan ngerti prinsipnya itu apa. Bahwa karena ketidaktaatan daripada Saul ini raja pertama Israel, saudaraku, yang diurapi ditabiskan oleh Samuel, saudaraku. Ini Saul ini orang yang tidak pernah mau, ya saudara, ya hidupnya selalu dengan rasa tidak aman, saudara, insecure segala macam. Sehingga dijelaskan dalam Alkitab tuh Saul tuh tidak taat sama perintah Tuhan yang diperintahkan lewat Nabi Samuel pada waktu itu, saudaraku. Yang mengakibatkan karena ketidaktaatannya, saudaraku, ya kan, sikapnya, ya saudaraku, ini menyebabkan saudaraku Yesus, Tuhan tuh sudah mulai, roh Tuhan tuh sudah tinggalkan dia. Dampaknya adalah saudara, setiap raja Israel, ya saudara, yang tidak taat sama Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, akibatnya Tuhan izinkan musuh berkuasa atas Israel. Nah, kita tahu bahwa orang Filistin itu punya kuasa. Bahwa di masa itu saudaraku, orang Israel tuh tidak ada satupun orang yang namanya istilahnya pandai besi. Tidak ada orang pandai besi yang akan membuat senjata. Jadi Israel tuh gak punya senjata. Yang pegang senjata cuma Saul dan Yonatan. Ini Yonatan adalah putra mahkota. Yang saudara, anak daripada Saul, saudaraku. Semua orang Israel, tentaranya tuh gak punya senjata.
Bahkan dikatakan kalau cangkul saudara, untuk cangkul, untuk arit, untuk bertani saja saudara, itu kan perlu besi-besinya itu saudaraku ya, atau tombak ya. Itu tuh harus kalau mau ngasah harus kepada orang Filistin. Jadi saudara lihat di sini, ketidaktaatan daripada seorang pemimpin, yaitu Raja Israel pada waktu itu, menyebabkan dua hal. Pertahanan negaranya itu lemah, yang kedua ekonominya hancur. Begitu pula dengan hidup kita. Saudara, ketahanan kita secara pribadi atau secara keluarga, ketika kita tidak taat akan Tuhan, saudara, kita tuh rentan, lemah terhadap musuh kita adalah diri kita sendiri, ego kita, iblis maupun dunia. Yang berikutnya juga secara ekonomi, orang Israel pada waktu itu sudah mengalami krisis yang lebih besar. Nah, sebagai putra mahkota saudaraku, hatinya tuh terpanggil. Ya kan saudaraku, ingin bangkit dan jadi pemenang. Ya kan saudara, untuk mengembalikan kehormatan bangsa Israel, saudaraku. Nah, kita melihat saudaraku di dalam kita belajar paling tidak ada 3 prinsip. Kalau sempat waktunya ada 3 prinsip ya kan, yang kita bisa pelajari dari kisah kepahlawanan Yonatan. Mungkin ada di antara kita saudaraku ya, saudaraku ngerasa bahwa saya tuh lemah, tidak berdaya atas serangan-serangan musuh dalam hidup kita. Ya kedagingan kita atau iblis atau dunia. Saya mengalami krisis dalam ekonomi kah? Dalam hubungan di keluarga dan lain sebagainya. Sepertinya nggak punya kekuatan. Kekuatannya itu jauh melebihi daripada kekuatan yang saudara hadapi. Masalah jauh lebih besar sepertinya daripada kekuatan saudara untuk mengatasi masalah itu. Nah, saya ingin ajak saudara untuk melihat beberapa prinsip. Nanti saudara baca sendiri di rumah, saudaraku. Samuel pasal 14 ya, mulai dari ayat 5 sampai ayat yang terakhir tentang kisah kepahlawanan Yonatan. Saya ingin bagikan tentang prinsip ini. Kalau kita mau hidup ya, prinsip hidup berkemenangan dan berkelimpahan dari kisah Yonatan. Yang pertama adalah Yonatan tuh mengerti potensi dirinya dan identitas dirinya di hadapan Tuhan. Ini penting. Saudara catat hal ini saudaraku. Bahwa kalau kita mau hidup dalam kemenangan, hidup berkemenangan dan hidup berkelimpahan, saudara dan saya, kita harus mengerti tentang apa? Potensi diri kita di dalam Tuhan dan identitas kita di dalam Tuhan. Saudara dan saya bisa ngerti potensi kalau kita ngerti identitas kita dalam Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. 1 Samuel pasal 14 ayat yang ke-6. Inilah saudaraku yang mendorong Yonatan itu berani melawan. 2 orang lawan saudaraku, infanteri yang tidak terhingga banyaknya. Kavaleri yang jumlahnya 6.000 orang berkuda. Saudara, dan 30.000 kereta perang. Cuma berdua saudaraku. Kenapa dia berani? Karena Yonatan dia ngerti tentang potensi yang ada dalam diri dia. Dan identitas dia di dalam Tuhan. Coba kita lihat 1 Samuel 14 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu. Mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat. Saya garis bawahi kata orang-orang yang tidak bersunat ini. Jadi dia melihat musuhnya itu adalah orang-orang yang tidak bersunat. Dalam terjemahan lain sebenarnya orang kafir. Bukan umat Allah. Ya saudara, ya kan? Bukan orang-orang yang bukan di pihak Allah. Ketika dia melihat itu orang-orang tidak bersunat, dia melihat diri dia. Dia tahu identitas dia. Dia adalah orang bersunat, umat Allah, bangsa Israel. Ya kan, bangsa atau orang yang punya firman dan punya janji Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Ini penting. Saudara, kalau saudara mau hidup dalam mujizat, mau hidup dalam berkat, saudara pastikan ngerti diri saudara itu siapa. Katakan amin. Saya ini anak Tuhan, saya ini ciptaan yang baru. Ya kan, barang siapa dalam Kristus, dia adalah
ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia karuniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Identitas ini harus tahu, saudaraku. Kita harus ngerti identitas. Itulah makanya saudara, karena dia ngerti identitasnya. Saudara, makanya dia ngerti tentang potensi diri dia. Saudaraku, saya kasih contoh ya. Kayak seorang polisi lalu lintas. Ya kan saudaraku, dia bisa menghentikan yang namanya truk tronton dengan muatan sekian puluh ton. Yang besar itu, dia berhentikan karena melanggar. Dia berhentikan. Saudara, apa yang menyebabkan Bapak dengan berpakaian polisi berani menghentikan daripada supir tronton, ya kan, yang mengangkut angkutan sekian ton, begitu besar, begitu berat. Karena si Bapak ini tahu identitasnya adalah seorang polisi. Yang kedua, dia punya potensi atau kemampuan, kesanggupan, kuasa, otoritas dalam diri dia. Karena dia seorang polisi, dia punya otoritas. Potensi itu otoritas dalam diri dia. Ya kan? Untuk apa? Menegakkan undang-undang lalu lintas. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Katakan amin. Yonatan, dia melihat musuhnya, saudara, dengan jelas. Dia bisa mengidentifikasikan musuhnya. Bukan orang bersunat. Dia identifikasikan dirinya. Saya orang bersunat. Ya kan, dia ngerti identitasnya. Oleh karena itu dia ngerti juga potensi dalam diri dia. Lalu dia berkata apa saudaraku? Kita baca, lanjutin kata-kata ini. 1, 2, 3. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab, baca yang keras. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Dia berkata kepada bujangnya bahwa dia berkata bahwa bagi Tuhan tuh tidak sukar untuk tolong kita. Kita mau berdua lawan mereka yang tidak terhingga banyaknya. Mau kita 20 orang, 2 juta orang, buat Tuhan tuh nggak masalah. Ya kan, sepanjang kita ngerti ada Tuhan di pihak kita. Katakan amin. Mau 2, mau berapapun. Di sini dikatakan, ya kan, bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong. Baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Saudaraku yang sebistus. Kenapa kita bisa hidup? Ya kan, kenapa kok hidupnya stres? Hidupnya khawatir dan takut. Pertama karena kita nggak kenal identitas diri kita di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Ya kan? Apa yang dia bisa, apa yang dia sudah sediakan buat kita. Apa yang dia berikan kepada kita. Itu namanya potensi diri. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi di sini Yonatan memiliki tujuan dan maksud yang jelas. Dia hendak berperang. Dia ingin taklukkan orang Filistin yang jumlahnya sangat besar. Saya bacain saudara 1 Samuel pasal 13 ayat 5. Mari kita baca sama-sama kalau enggak. Yuk, ini saudara jumlah daripada orang Filistin. Kita baca. Sementara itu orang Filistin telah berkumpul juga untuk menyerang orang Israel. Mereka mempunyai berapa? 30.000 kereta perang. Kereta perang 30.000, pasti ada 30.000 orang. Minimal saudaraku. Yang kedua adalah 6.000 orang berkuda. Ada 6.000 kuda dan 6.000 orang. Saudara, 36.000. Lalu prajurit berjalan. Infanteri kan prajurit yang berjalan kaki ya saudara zaman dulu. Itu dijelaskan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka berkemah di Mikmas. Di sebelah timur Bet-Awen. Ini loh kondisinya saudaraku. Saudara berkata, Pak Sabta, utangku terlalu besar. Sedangkan penghasilanku sekarang sudah sangat kecil.
bagaimana saya bisa melunasinya. Pak Sabta, penyakitku sudah terlalu parah. Dan dokter bilang tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Kalau saudara bisa mengerti tentang identitas, tentang potensi, tentang rencana Tuhan, tentang kehendak Tuhan, tentang sifat Tuhan dan karakter Tuhan, saya yakin saudara akan bisa berkata seperti Yonatan berkata. Katakan amin. Katakan amin. Bagi Tuhan tidak sukar untuk tolong kita. Ya, buat Tuhan tidak sukar kalau dia mau tolong. Selalu dalam hidup saya, sebesar apapun yang sudah kesulitan, masalah, ketakutan gitu loh, kesedihan. Saudaraku, saya selalu berpikir, kalau Tuhan mau tolong gak susah ini. Kalau Tuhan mau tolong gak susah ini. Mudah kok. Tergantung daripada saya. Saya sudah doakan belum? Saya sudah pikirkan belum? Saya sudah libatkan dia belum? Dan saya sudah mulai melangkah atau belum? Itu aja pertanyaan. Jadi kita harus setting di pikiran kita. Buat Tuhan tuh gak susah. Mau seberasa apapun jumlah musuh kita. Sekecil apapun kekuatan kita. Kalau kita ngerti tentang identitas dan potensi hidup kita. Potensi kita dalam Kristus. Saudaraku, saya percaya. Ya kan, saudara dapat, Alkitab katakan ya kan, bahwa yang di dalam kita ini ada kuasa. Yang bisa bekerja jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Katakan amin, itu namanya. Ya kan, Efesus 3:20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Seperti kuasa yang bekerja. Kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa itu namanya potensi. Saudara, potensi. Tapi mulainya adalah Paulus doakan, aku berdoa supaya kamu bisa mengenal dan merasakan betapa lebar kasih Tuhan. Ya dia mau terima kita apa adanya, lebar. Panjang seberapa jauh kamu sudah terhilang. Pak, kasih Tuhan masih bisa jangkau itu. Seberapa dalamnya kamu sudah jatuh, sudah gagal, sudah hancur. Kasih Tuhan masih jauh lebih dalam. Ya kan? Seberapa tinggi cita-cita dan harapanmu. Kasih Tuhan masih jauh lebih tinggi dari itu. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Nah ini penting. Ini kuncinya di sini, kemenangan. Ya, saya ingin jelaskan kepada saudara, tadi saya sudah jelaskan tentang kondisi keadaan orang Israel. Secara pertahanan negara, itu udah gak ada senjata. Negara yang gak ada senjatanya, ini negara yang mudah ditaklukkan. Yang kedua, saudaraku, negara ini gak punya alat-alat. Saudara, alat-alat ekonomi. Ya pacul lah, ya cangkul lah, ya apa segala macam. Gak ada. Saudaraku, ya bagaimana mau kerja? Untuk bajak dan lain sebagainya. Secara ekonomi gak ada. Hancur keadaan ekonominya. Saudaraku. Ini lihat, 1 Samuel pasal 13 ayat 19 sampai 20. Ini keadaannya saudara. Mereka sangat lemah, tidak memiliki senjata dan tidak punya alat-alat. Ya kan saudara, untuk ekonomi, pertahanan diri. Kita baca 1, 2, 3. Di seluruh Israel tidak ada tukang besi. Karena orang Filistin tidak mengizinkan orang Ibrani membuat pedang dan tombak. Jadi orang Israel harus pergi kepada orang Filistin jika hendak mengasah mata bajaknya, cangkulnya, kapaknya, dan aritnya. Upahnya ialah sekeping uang kecil untuk mengasah kapak dan membetulkan alat pemacu sapi, 2 keping uang kecil untuk mengasah mata bajak atau cangkul. Ini harganya mahal saudaraku. Untuk ngasah mahal. Duit dari mana? Nggak ada. Ini loh keadaannya saudara. Itulah sebabnya pada hari pertempuran di Mikmas tidak seorang pun dari rakyat Israel mempunyai pedang atau tombak kecuali Saul dan Yonatan putranya. Sangat lemah saudaraku. Tapi Yonatan ya saudara, dia ingin bangkit, ingin menjadi pemenang. Saudara mau bangkit dan jadi pemenang? Jangan terus buat alasan, masalah terlalu gede.
Aku gak punya apa-apa, gak bisa apa-apa, gak tahu apa-apa. Ini masalahnya. Sering kali kita mengidentifikasikan diri kita, identitas kita. Ya kan, kita samain dengan, ya saudara, tentang sifat-sifat kita. Dengan keadaan kita. Gak bisa. Identitas saudara itu ditentukan karena kelahiran baru. Karena kelahiran saudara. Katakan amin saudara, karena kelahiran. Saudara, ini penting. Saya mau kasih tahu tentang pentingnya tahu identitas. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah, Yonatan memulai, saudara, perjuangannya, perlawanannya. Saudara, dia mulai dengan identitas. Kalau sudah ada identitas, pasti saudara bisa dapatkan, ya kan, bisa mengambil apa yang disediakan Tuhan buat saudara. Katakan amin. Ya, saudara kalau mau pergi ke bank, kalau saudara mau ambil uang, kalau saudara mau jual beli, selalu yang ditanya pertama-tama apa? Ada identitasnya enggak? KTP. Dia minta KTP kan, betul kan? Betul saudara? Apapun, semua apapun orang minta identitas. Nah saudara tahu, iblis untuk mencegah kita supaya kita bisa mendapatkan segala yang disediakan Allah buat hidup kita. Iblis merusak identitas kita. Dia tuh campur baurkan pengertian kita tentang identitas itu. Identitas kan karena ada kelahiran kan. Ya kan, anak siapa? Ya kan, kamu anak siapa? Anak dari, ya kan, orang tua ini dari perkawinan ini. Terus selalu ada identitas lagi. Kita menikah dengan siapa dan anaknya siapa. Itu kan identitas. Betul saudara ya? Ya kan, segala macam pekerjaan, tempat, itu semua identitas. Ketika kita lahir baru, identitas kita juga baru. Katakan amin saudaraku. Nah, saya ingin ajak saudaraku, ya kan, ini dimulai dari identitas. Dari namanya saja, nama Yonatan, kata Yonatan, ya kan, Jehovah, Nathan, ya kan, has given. Jadi dari dari namanya aja, Yonatan artinya Allah telah memberikan. Jadi dia tuh udah tahu identitas dia. Allah sudah memberikan segalanya. Jadi Yonatan tuh ngerti identitasnya di hadapan Tuhan. Sehingga dia juga mengetahui potensi dirinya sebagai umat Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Dia kenali musuhnya. Orang-orang Filistin adalah orang-orang tidak bersunat. Bukan umat perjanjian. Kalau saudara dan saya bisa mengerti identitas diri kita, maka kita ngerti juga potensi diri kita dalam Kristus. Dampaknya apa? Kita bisa melihat segala sesuatu dalam hidup kita, keadaan apapun, dari sudut pandang Tuhan. Katakan amin. Makanya dia bilang, ya kan, Yonatan dia berpikir begini, kalau mungkin Tuhan akan menolong kita. Ya kan, mungkin Tuhan. Dia lihat apa? Kemungkinan dari pihak Tuhan. Kalau dari kemungkinan dari pihak diri dia, itu gak mungkin. Untuk lawan musuh yang begitu besar kekuatannya. Tapi dia lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Saudara dan saya bisa lihat kemungkinan dari pihak Tuhan. Hanya apabila saudara ngerti identitas saudara dalam Tuhan. Katakan amin. Jangan identifikasikan diri kita dengan apa? Aku gak bisa apa. Saya mah orangnya gak bisa apa-apa. Saya mah gak punya apa-apa. Saya ini orang miskin. Saya ini orang bodoh. Saya ini orang gak sekolahan. Kita identifikasikan diri kita dengan hal yang seperti ini. Salah. Saya mah sudah jatuh. Saya mah sudah gagal. Mama papa saya dari sejak kecil ngomong saya ini yang paling bego. Paling gak guna. Jadi kita tuh udah diidentitaskan, udah di stigma sama orang tua kita. Ini paling bego, ini gak ada gunanya nih. Kita percaya. Harusnya. Saudara, ini yang menyebabkan banyak kegagalan dalam hidup kita. Belum lagi orang katain kita. Katain kita tentang siapa kita. Alah, lu mah orangnya, ya kan, gak bisa dipercaya deh, gak bisa dipercaya. Gagal terus. Kita langsung masuk dalam alam bawah sadar kita. Saudara, kita mengidentifikasikan diri kita sesuai dengan
perkataan orang lain, perkataan orang tua kita. Keadaan-keadaan yang pernah kita alami, trauma-trauma masa lalu. Sehingga saudaraku, akhirnya kita selalu putus asa, jadi orang pemarah. Karena kita udah identifikasikan diri kita tentang sifat kita yang jelek itu. Saudara harus tahu, saat Tuhan mau mengubah kita, saudaraku, ya kan, Tuhan biasanya dia ubah apa saudara? Identitas kita, gambar diri kita. Ya kan, dia berikan satu jubah yang baru buat kita. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Saudara ingat kisah anak bungsu yang terhilang. Ya saudara, waktu dia balik lagi kepada bapaknya. Bertobat, aku sudah berdosa kepada Allah dan aku sudah berdosa kepada Bapak. Aku akan bangkit ke rumah Bapak. Aku akan pergi dan minta Bapak untuk jadikan aku, ya kan, orang upahan, jadi budaknya Bapak. Saudaraku, dia sudah jadi budak sekarang. Dulu jadi anak, karena dia ambil warisan, dia jauh tinggalkan bapaknya, moralnya jatuh. Habis moralnya turun, karena jauh dari bapak, moralnya turun. Dia foya-foyakan semua hartanya. Dia mungkin main perempuan, dia berjudi dan lain sebagainya. Habis, lalu turun secara ekonominya. Ya saudaraku, ya, dia mau habis melarat dia. Setelah melarat, turun status sosialnya. Dia jadi budak di kandang babi. Mau makan pun tidak bisa. Dia teringat saudaraku. Jadi turun. Kalau orang yang jauh dari Tuhan, saudara, turun secara moral, ngalamin penurunan. Ekonomi turun. Sosial juga turun. Anjur ke bawah, saudaraku. Tapi ketika dia bangkit, saudara, mau kembali kepada bapaknya. Saya lihat kata-kata daripada ayahnya berkata-kata, ambilkan dia pakaian yang baru, jubah yang baru. Yang pertama, baru cincin. Yang ketiga baru apa? Sepatu. Yang pertama jubah. Saudaraku, ini yang paling penting. Jangan saudara mengidentifikasikan diri saudara dengan yang lain. Hati-hati dengan identitas. Katakan amin. Jelaskan, pastikan aku anak siapa. Yang paling hebat tuh, ya kan, orang-orang yang bangga dengan marganya. Aku di marga ini. Itu dia jelas identitas diri dia. Dia mau ngomong ini identitas saya. Tapi harus kuat juga dengan identitas secara rohaninya. Aku adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu supaya iblis tidak ada kesempatan kepada kita untuk mendakwa masa lalu kita. Saudaraku, dia kan dakwa masa lalu kita dengan identitas. Saya masih ingat gak? Waktu kita masih kecil, selalu teman-teman kita kalau mau ngatain kita, mau rendahkan kita, bully kita, dia gak panggil nama kita, tapi dia panggil nama bapak kita. Betul gak saudara? Nama bapak kita yang dipanggil. Wah, kalau kita diidentifikasikan, dipanggil nama bapak kita, kita ngamuk. Ngerti gak saudara? Itu masalah identitas. Itulah makanya saudara, ketika Tuhan memulihkan seseorang untuk satu rencananya yang besar, dia pertama-tama dia pulihkan saudara identitasnya. Saudara, identitasnya. Ketika Tuhan mau memanggil Gideon, pertama-tama Tuhan mengubah identitas atau gambar diri daripada Gideon yang penakut. Saudaraku, Tuhan berkata apa? Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Dia lagi ngumpet saudara. Dia lagi sembunyi. Ketakutan sama orang Midian. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan gak nyerang dia. Halah, kau ini penakut. Kenapa kau bersembunyi di situ? Ayo keluar. Gak bisa. Gideon gak akan pernah bisa dikuatkan, dibangkitkan imannya. Kalau Tuhan ngomong, alah kau ini penakut. Betul saudaraku? Masa gitu aja takut? Kan kamu kan orang bersunat. Enggak. Tuhan bilang apa saudaraku? Tuhan menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah. Dia sudah jadi pahlawan belum? Belum. Tapi nanti dia akan jadi pahlawan. Dan betul, Gideon jadi pahlawan Israel.
Hanya dengan 300 orang dia kalahkan orang Midian yang jumlahnya seperti pasir di laut. Seperti Yonatan menaklukkan orang Filistin yang jumlahnya seperti pasir tepi laut. Dimulai dari apa? Identitas. Katakan amin. Saudara bisa sukses atau saudara gagal tergantung identitas. Katakan amin. Makanya iblis itu pakai luka-luka masa lalu kita. Supaya kita nggak percaya dengan identitas yang Tuhan sudah beri buat kita. Identitas sebenarnya gambar diri. Bagaimana kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat diri kita. Itu identitas. Katakan amin. Ketika Tuhan mau pakai Simon Petrus. Simon, pertama-tama yang Tuhan ubah apa? Gambar dirinya, identitasnya. Tuhan berkata pada Simon apa? Yohanes 1:42, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata apa? Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas. Ya kan? Artinya Petrus. Batu karang yang kecil. Dia ganti saudara Simon yang pelin-pelan. Saudara menjadi batu karang yang kuat. Saudara bisa mengerti, dikatakan amin. Kalau kita tidak mengenal potensi diri kita, identitas diri kita dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang Tuhan sudah karuniakan buat kita. Ya, kita nggak akan pernah bisa memiliki apa yang telah Tuhan sediakan buat kita. Selalu kita ngomong, nggak mungkin, mana bisa, kan udah gagal. Aku ini orang yang gagal, nggak mungkin lah. Itu pasti saudara. Kalau kita nggak ngerti identitas kita, pasti kita nggak akan gali potensi diri kita. Ya, kita tidak akan bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan kalau kita nggak kenal identitas diri kita. Katakan amin. Katakan amin saudaraku. Nah hari ini saya ingin ajak saudara untuk merenungkan. Ya saudaraku, kasih Yesus. Tuhan ingin kita semuanya bisa melihat, ya kan, diri kita sebagaimana Tuhan melihat diri kita. Katakan amin. Ya, bahwa Tuhan mau pakai hidup kita. Saudara, Tuhan mau pakai hidup saudara. Ya kan? Ya kan? Dengan cara apa? Dia akan berikan saudara hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan. Supaya orang bisa melihat cara hidup saudara, jalan hidup saudara. Dan saudara menjadi teladan buat mereka. Jadi berguna buat banyak orang. Katakan amin. Ya, Tuhan ingin. Apa itu potensi sekali lagi? Potensi adalah segala kesanggupan, ya, yang diberikan Tuhan untuk melakukan kehendaknya. Potensi saudara semakin meningkat. Ya kan? Seiring dengan apa? Pengenalan saudara akan firman Tuhan. Seiring dengan ketaatan saudara melakukan segala firman Tuhan. Katakan amin. Pertama, apa yang menyebabkan Yonatan bisa menaklukkan orang Filistin yang jumlahnya seperti pasir di laut? Pertama, dia tahu identitas dia. Saudara, dan dia ngerti akan potensi yang ada dalam diri dia. Yang mengerti, katakan amin saudara. Saya berdoa, saudara orang-orang yang ngerti identitas saudara. Ya kan? Yang ini punya dampak kepada apa? Anak-anak saudara. Ya kan? Keturunan saudara. Kalau saudara ngerti ini, saya jelaskan identitas saudara. Identitas anak-anak dalam Kristus secara rohani. Katakan amin. Orang-orang yang kenal identitasnya, tahu potensinya, kalau ngumpul, sepakat, saya percaya kota demi kota akan diselamatkan. Dimenangkan. Tidak ada yang mustahil. Katakan amin saudara. 2 orang aja sepakat. Yonatan dan bujangnya. Sebenarnya dia cuma mengalahkan 20 orang saudara. 20 orang aja. Kita terlalu lihat terlalu banyak. Waktu dia bergerak kalahkan 20 orang. Bunuh 20 orang. Tuhan datangkan kegentaran. Semuanya. Dampaknya apa saudara? Semua orang Filistin saling berbunuhan. Satu dengan yang lain. Akhirnya selesai. Dia cuma kerjain 20 orang. Saudara, 1 orang hajar 10 cukup. Seringkali kita berdoa, waduh masalah terlalu gede. Utangnya mungkin triliun. Sedangkan penghasilan aku, ya kan UMR. Dengar baik saudaraku. Ya kan, oh kemampuan. Aku tugasnya begitu besar. Untuk ini dan lain. Melampaui kemampuan saya. Dengar baik, identitas
potensi. Saudara setuju? Saudara katakan amin. Belajar ini. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama nyanyi. Ku mau cinta Yesus yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun bagai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari tutup mata kita doa ya saudara. Tuhan, ampuni kami. Seringkali kami mengidentifikasikan diri kami dengan kebiasaan kami, karakter kami, masa lalu kami. Ketika kami diselamatkan dan lahir baru, Engkau berikan kami satu jubah yang baru, identitas yang baru. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Hari ini Tuhan kami bisa melihat, ajar kami untuk bisa melihat seperti Tuhan melihat daripada diri kami. Ajar kami bisa melihat diri kami seperti Tuhan melihat diri kami. Ajar kami bisa melihat masa lalu kami seperti Tuhan melihat masa lalu kami. Ajar kami untuk bisa melihat ya Tuhan hari ini seperti Tuhan melihat keadaan kami saat ini. Ajar kami untuk bisa melihat masa depan kami seperti Tuhan melihat masa depan kami. Masa depan anak-anak kami. Masa depan orang-orang yang kami kasih. Aku berdoa Tuhan tolong kami semua. Tuhan tahu keadaan kami. Kami seperti orang Israel. Kekuatan kami tidak seberapa. Tuhan masalah kami begitu berat, begitu besar. Tekanan kami begitu kuat. Hari ini Tuhan, beri kami Tuhan kemampuan. Mata untuk bisa melihat bahwa bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan atau pikirkan. Seperti kuasa yang bekerja di dalam kami Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tolong anak-anakmu ini Tuhan. Bisa melihat ya Tuhan identitas dirinya dan potensi kuasa dan hikmat yang tidak terbatas itu ada di dalam dirinya oleh karena Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu penuhi terus kami dengan Roh Kudus-Mu, dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang membawa persembahan untuk mendukung pelayanan menara doa tempat ini. Berkati mereka berlipat kali ganda. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga-keluarga. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
rencanamu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Angkat roti saudara. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Angkat cawan, demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Saudara angkat tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semoga kita berkati sama-sama, katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.